Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, yang dirahmati Allah, penonton baru dan penonton setia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala urusan. Selamat datang di channel Kisah Nyata Viral. Hari ini saya akan menceritakan kisah kuburannya ditolak Tanah Suci. Dosa Bu Hajah akhirnya terbongkar di Madinah. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan komentar sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit pagi di Bandara Soekarno-Hatta penuh warna haru dan harap. Di antara ratusan jamaah calon haji yang berdatangan dengan pakaian putih bersih, wajah-wajah penuh semangat menyambut panggilan suci dari tanah Allah. Di barisan depan kloter 48 embarkasi Jawa Tengah, berdiri seorang perempuan tua berwajah tegas, namun menyimpan bayangan kelam di balik senyumnya. Dialah Bu Hajah Rohani. Usianya telah melewati 70, namun langkahnya tetap tegap, dan sorot matanya menyimpan kebanggaan tersendiri. Ia adalah janda kaya dari desa Karangsari, dikenal sebagai donatur besar pembangunan masjid dan sekolah agama di kampungnya. Orang-orang memanggilnya Bu Hajah, bahkan sejak ia belum berangkat haji. Gelar itu seolah telah menempel kuat karena kekayaannya. Bu Nur, sahabat lamanya yang satu kloter menyodorkan sebotol air mineral. "Minum dulu Bu Haj." "Perjalanan jauh," katanya lembut. Bu Hajah mengangguk sambil tersenyum kaku. Ia lebih banyak diam sejak semalam. Tidak seperti biasanya yang selalu menjadi pusat perhatian dan banyak bicara dalam setiap pengajian di desa. Pak Salih, pembimbing haji kelompok mereka, sesekali melirik ke arah Bu Hajah. Ia merasa ada sesuatu yang ganjil dari perempuan itu. Bukan hanya karena wajahnya yang pucat sejak di asrama haji, tapi juga karena tatapannya yang sering kosong dan melamun. Seperti sedang mengingat sesuatu yang jauh di masa lalu. Setibanya di Madinah, rombongan kloter 48 menginap di sebuah hotel yang letaknya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Para jemaah terlihat gembira. Mereka bergiliran sholat di Raudah, berdoa di makam Nabi Muhammad, dan menikmati angin sejuk Madinah yang penuh berkah. Namun, Bu Hajah tampak semakin menyendiri. Ia selalu memilih waktu yang paling sepi untuk keluar dari hotel menuju masjid. Ia menghindari kerumunan, bahkan tidak mau diajak foto bersama oleh sesama jemaah. Di suatu malam ketika rombongan lain tengah menikmati teh di lobi hotel, Bu Nur melihat Bu Hajah berdiri sendiri di balkon lantai 3. Tatapannya kosong menembus langit Madinah. Bu Nur menghampiri dengan ragu. "Bu Hajah, kok sendirian terus sih? Lagi galau ya?" Gurau Bu Nur sambil menyentuh bahu sahabatnya itu. Bu Hajah menoleh perlahan, matanya merah dan wajahnya penuh keringat dingin. Ia tidak menjawab, hanya berkata lirih, "Aku harus banyak minta ampun, Nur. Aku takut tanah ini tidak menerima aku." Bu Nur terkejut. Ia mengira Bu Hajah hanya sedang sensitif karena suasana spiritual. Tapi malam itu, entah kenapa ada hawa dingin yang menyusup ke dalam hatinya. Perkataan Bu Hajah seperti menyimpan rahasia yang belum terungkap. Hari demi hari berlalu. Seluruh rukun haji telah dilaksanakan dengan lancar. Dari tawaf hingga lempar jumrah. Bu Hajah menjalani semua dengan tertib. Ia tampak khusyuk di setiap doa. Namun matanya sering berkaca-kaca. Seolah setiap langkah ibadahnya adalah penebusan atas sesuatu yang besar. Pada hari terakhir mereka di Madinah, tepat saat matahari mulai terbenam, Bu Hajah meminta izin kepada Pak Saleh untuk sholat di Raudah sekali lagi. Pak Saleh mengangguk, namun menyarankan agar ia ditemani karena waktu sudah malam. "Aku tidak akan lama, cuma sebentar," jawab Bu Hajah. Ia melangkah pelan, mengenakan mukena putih yang sama seperti hari pertama ia tiba. Tak ada yang tahu bahwa itulah sholat terakhirnya di dunia. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Bu Nur terbangun karena mendengar suara batu keras dari kamar sebelah. Itu kamar Bu Hajah. Ia mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Pintu tidak dikunci. Ketika masuk, Bu Hajah sudah tergeletak kaku di atas sajadah. Wajahnya pucat,
Matanya terbuka setengah dan mulutnya seperti hendak mengucap sesuatu. Bu Nur berteriak memanggil Pak Saleh. Rombongan pun panik. Dokter jamaah yang datang hanya bisa menggeleng pelan. Bu Hajah telah meninggal dunia, diduga serangan jantung. Namun yang ganjil, tubuhnya tidak dingin seperti biasa. Bahkan, ada sedikit kehangatan aneh di bagian dadanya, seperti bara api yang belum padam. Wajah Bu Hajah tampak tenang, namun terasa asing, seperti topeng damai yang dipaksakan. Keesokan harinya, setelah melalui proses administrasi dan izin dari pemerintah Arab Saudi, jenazah Bu Hajah direncanakan akan dimakamkan di pemakaman Baqi, tempat yang dipercaya sebagai makam para sahabat Nabi dan orang-orang soleh. Rombongan menyambut kabar itu dengan haru. Meninggal di Tanah Suci dan dimakamkan di Baqi adalah impian banyak orang. Namun tidak ada yang tahu bahwa Tanah Madinah telah menyimpan rahasia dan bahwa tanah itu tidak akan diam ketika sebuah dosa besar dibawa ke dalamnya. Saat itu belum ada yang curiga, semua masih merasa bangga dan tenang. Tapi keanehan mulai terjadi sejak jenazah hendak dimandikan. Air yang digunakan terasa seperti berlendir, dan kain kafan yang digunakan untuk membungkus tubuh Bu Hajah 2 kali robek tanpa sebab. Seorang petugas wanita dari Arab Saudi bahkan berkata dalam bahasa Arab yang kaku, "Ada bau api, tapi tubuhnya masih utuh." Pak Saleh menganggap itu sebagai cobaan spiritual biasa. Ia menguatkan para jamaah dan meyakinkan mereka bahwa Bu Hajah telah wafat dalam keadaan ibadah. Namun jauh di dalam hati, perasaan tidak enak mulai tumbuh. Malam itu, Bu Nur kembali bermimpi aneh. Ia melihat Bu Hajah berdiri di sebuah tanah kering, dikelilingi api yang tidak membakar tapi mencekam. Bu Hajah menatapnya dan berbisik, "Aku belum diizinkan masuk." Bu Nur terbangun dengan tubuh gemetar. Dan keesokan harinya, misteri itu mulai menampakkan wujudnya. Pagi itu, mentari Madinah menyinari kompleks pemakaman Baqi dengan cahaya hangat yang menembus kain kafan dan doa para peziarah. Rombongan kloter 48 berdiri dalam diam menyaksikan proses penggalian liang lahat untuk Bu Hajah rohani. Suara lantunan doa dan zikir terdengar lirih, bersatu dengan aroma pasir dan angin kering yang datang dari barat. Pak Salah berdiri di samping petugas penggali, memimpin doa dengan tenang. Jenazah Bu Hajah telah siap dimakamkan. Tubuhnya telah dimandikan, dikafani, dan disolatkan di Masjid Nabawi. Semua prosedur telah dijalankan dengan tertib. Namun suasana terasa berbeda. Ada semacam tekanan tak terlihat yang menyesakkan dada para jamaah yang hadir. Bahkan Bu Nuat tak mampu mengeluarkan satu kata pun sejak berangkat ke pemakaman. Matanya sembab, tubuhnya terasa dingin, dan hatinya seperti dililit sesuatu yang berat. Ketika liang lahat telah selesai digali, para petugas mengisyaratkan agar jenazah puja dibawa ke tepi makam. 2 petugas lokal dan 1 pembimbing jamaah Indonesia mengangkatnya pelan. Namun baru beberapa langkah mendekati lubang makam, angin tiba-tiba berhembus sangat kencang. Pasir berterbangan dan suara seperti gemuruh halus terdengar dari dalam bumi. Satu persatu jamaah mulai memandang ke langit. Suasana yang semula hening menjadi penuh tanda tanya. Saat jenazah hendak diturunkan, kejadian tak masuk akal terjadi. Tanah yang telah digali itu tiba-tiba mengering dengan cepat, lalu menutup sendiri perlahan, tapi jelas. Bukan karena angin, bukan karena runtuhan pasir biasa, tapi seperti ditarik oleh kekuatan dari bawah tanah. Para penggali tertegun. Seorang petugas lokal berucap cepat dalam bahasa Arab sambil memberi isyarat untuk menjauh. Pak Soleh mendekat, mencoba memahami situasi. Ia pikir itu hanya kesalahan teknik penggalian. Namun ketika petugas mencoba menggali kembali, cangkul mereka seperti menghantam batu. Padahal sebelumnya itu hanya tanah berpasir biasa. Bahkan saat didorong dengan alat, tanah itu menolak digali. Tidak ada celah. Tidak ada retakan. Subhanallah, ucap Pak Soleh pelan. Wajahnya mulai pucat. Jenazah yang masih berada di atas tandu akhirnya diturunkan sementara. Beberapa jemaah mulai gelisah. Bu Nur menangis dalam diam. Dadanya sesak. Ia tidak berani berkata apa-apa. Namun ingatan pada mimpi semalam mulai menghantam pikirannya dengan keras. Api, tanah kering. Bisikan ketakutan. Para
Para penggali mencoba kembali menggali tanah di sisi lain. Lokasi baru dipilih agak ke pinggir mendekati area makam para syuhada. Tapi kejadian serupa kembali terjadi. Baru setengah jalan menggali, tanah kembali mengeras. Cangkul tidak bisa menembus lebih dalam. Beberapa petugas lokal mulai terlihat panik. Mereka berunding sebentar. Lalu satu orang berpakaian jubah putih datang. Wajahnya tegas dan sorot matanya dalam. Ia disebut sebagai penjaga utama kompleks pemakaman Baqi. Pria itu berdiri di sisi liang, menunduk, lalu mengucapkan sesuatu dalam bahasa Arab yang tak dimengerti para jemaah. Setelah itu, ia memandang jenazah Bu Hajah dan perlahan melangkah ke arahnya. Tiba-tiba, ia berhenti, tubuhnya menggigil, lalu jatuh berlutut. Mulutnya mengucap, "Malakat farak hadihi al-ard, takbaluha." Salah satu petugas menerjemahkan lirih. Belum selesai urusannya, tanah ini tidak menerima dia. Kejadian itu membuat suasana berubah drastis. Beberapa jemaah perempuan menangis. Ada yang memeluk Bu Nur, yang mulai gemetaran. Pak Soleh langsung menelpon pihak Kemenak dan KBRI. Ia tahu ini sudah di luar kemampuan manusia biasa. Sebuah kejadian langka yang bisa menjadi fitnah jika tidak disikapi dengan hati-hati. Jenazah akhirnya dibawa kembali ke ruang jenazah Rumah Sakit Madinah untuk dititipkan sementara. Tidak ada yang berani menyimpan tubuh Bu Hajah di hotel. Di malam itu, penjaga rumah sakit melaporkan bahwa lampu di ruang jenazah sering berkedip sendiri. Bahkan pendingin jenazah tempat Bu Hajah disimpan mati total selama 2 jam tanpa sebab. Pak Soleh semakin tidak tenang. Ia memutuskan untuk mengumpulkan jemaah kloter 48 malam itu di lobi hotel. Dalam suasana remang, ia meminta semua orang untuk memanjatkan doa bersama untuk Bu Hajah. Namun sebelum doa dimulai, Bu Nur tiba-tiba pingsan. Tubuhnya jatuh ke lantai, dan dari mulutnya keluar suara parau, bukan suaranya sendiri. Suara itu berkata dalam bahasa Jawa kuno yang hanya dimengerti sebagian orang tua di kloter itu. Orang ini belum menyelesaikan tanggungannya. Ada darah yang belum diampuni. Aku tidak akan diam. Suasana menjadi kacau. Pak Saleh segera meminta pertolongan medis. Tapi begitu tubuh Bu Nur sadar, ia menangis dan memeluk Pak Saleh. "Pak, saya lihat dia lagi. Dia di tempat gelap. Dia minta tolong, tapi ada anak kecil berdiri di depannya." Anak itu menangis dan berkata, "Kenapa ibu membunuhku?" Pak Saleh tidak menjawab. Wajahnya memucat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai pembimbing haji, ia merasa takut bukan karena syirik atau bid'ah, tapi karena dosa seseorang ternyata bisa memanggil kutukan, bahkan di tanah paling suci sekalipun. Pagi berikutnya, pejabat KBRI dan Kemenak berdatangan. Mereka memeriksa kondisi jenazah, menyaksikan sendiri keanehan tanah di lokasi pemakaman, dan memutuskan bahwa jenazah tidak bisa dikebumikan sampai urusan ini jelas. Mereka meminta Pak Soleh mencari tahu lebih jauh tentang kehidupan Bu Hajung halaman. Barangkali ada sesuatu yang belum terselesaikan. Sebelum keberangkatan kembali ke tanah air, Pak Saleh meminta waktu untuk menyendiri di Masjid Nabawi. Di dalam sujudnya yang panjang, ia menangis dan bertanya dalam hati, dosa seperti apa yang mampu membuat bumi Madinah menolak seseorang, bahkan setelah kematian? Jawabannya akan ia temukan setelah tiba di tanah Jawa. Setibanya kembali di Indonesia, suasana desa Karangsari tampak biasa saja di permukaan. Sawah-sawah masih menghijau, suara ayam dan anak-anak kecil masih terdengar riang di pagi hari. Namun di balik ketenangan itu, desas-desus tentang wafatnya Bu Hajah Rohani tanpa sempat dimakamkan di tanah suci sudah menyebar. Warga bertanya-tanya, sebab berita itu bocor lewat salah satu jamaah yang pulang lebih dulu karena sakit. Berita bahwa tanah Madinah menolak jasad Bu Hajah menyebar seperti asap, mengendap pelan namun tajam menusuk batin banyak orang. Pak Soleh tidak langsung pulang ke rumah. Ia ditemani Bu Nur yang belum sepenuhnya pulih dari rasa takut yang mencekam sejak malam pengusiran setan di Madinah.
Keduanya menuju rumah peninggalan Bu Hajah, rumah kayu besar yang berdiri di tengah kebun jati, agak terpisah dari pemukiman warga. Rumah itu sudah lama tak dihuni, sejak Bu Hajah pindah ke rumah barunya yang lebih megah di pinggir jalan utama desa. Tapi anehnya, sejak Bu Hajah pergi ke Tanah Suci, ada kabar bahwa lampu rumah kayu itu kadang menyala sendiri di malam hari. Beberapa warga mengaku melihat sosok perempuan tua berdiri di depan jendela, padahal rumah itu terkunci dari luar. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi masuk. Bahkan kepala dusun pun enggan menginjakkan kaki ke halaman rumah itu, setelah anaknya kerasukan sepulang dari bermain di dekat sana. Pak Soleh berdiri di depan gerbang rumah, menatap lebatnya semak yang tumbuh liar di halaman. Pintu rumah itu terkunci dengan gembok tua, namun jendela samping sedikit terbuka. Ia memutuskan untuk masuk dari jendela itu, bersama Bu Nur yang menggenggam erat tasbih di tangannya. Begitu mereka masuk, bau anyir langsung menyergap, seperti bau tanah basah yang telah lama terkubur, bercampur sesuatu yang lebih tajam dan asing. Ruangan itu gelap, meski sinar matahari menembus celah-celah dinding kayu. Langkah pertama membawa mereka ke ruang tengah, tempat kursi rotan tua masih berdiri di sana. Di dinding tergantung foto Bu Haji muda, mengenakan kebaya dan tersenyum angkuh. Di bawah foto itu ada lemari kaca besar. Di dalamnya tersimpan kitab-kitab tua, surat-surat, dan sebuah bingkai foto yang dibalik. Pak Soleh membuka bingkai itu perlahan. Ternyata di baliknya adalah foto seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun. Wajahnya sayu, mengenakan pakaian sekolah dasar. Ada bekas lipatan tajam di tengah foto, seperti pernah diremas dengan kemarahan. "Siapa anak ini?" tanya Bu Nur pelan. Pak Soleh menggeleng, namun matanya tidak bisa lepas dari foto itu. Di balik bingkai tersebut ada secari kertas lusuh yang bertuliskan tangan, bahasa Jawa halus dengan tulisan yang nyaris pudar. Pak Soleh membacanya perlahan. "Anak ini tidak boleh lahir. Ia datang dari darah haram. Tapi aku tidak kuat menanggung aibnya. Maafkan aku, Raka." Nama itu menggetarkan dada Bu Nur. Ia teringat dulu sekitar 30 tahun lalu pernah beredar kabar di desa bahwa Bu Haji waktu muda sempat menghilang selama 2 bulan. Saat kembali, tubuhnya kurus dan ia sering menyendiri. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, karena Bu Hajah selalu mengalihkan pembicaraan. Beberapa ibu tua di desa sempat berbisik bahwa ia pernah hamil dari hubungan gelap. Namun isu itu segera menguap setelah ia mendonasikan dana besar untuk pembangunan masjid. Sejak itu, semua orang menutup mulut. Kekuasaan harta dan gelar hajah menutup masa lalunya dengan sempurna. Pak Saleh menggenggam surat itu dengan tangan gemetar. Ia menatap Bu Nur yang kini menangis pelan. Anak ini mungkin Raka. Mungkin dia yang hadir di mimpimu di Madinah. Mereka terus menelusuri rumah. Di kamar belakang mereka menemukan lemari besi kecil yang terkunci. Dengan bantuan tukang kunci, lemari itu dibuka. Di dalamnya, selain emas dan surat-surat tanah, ada sebuah buku harian tua. Sampulnya kulit dengan kunci kecil yang telah rusak. Di halaman pertama tertulis nama lengkap Bu Hajah, Rohani binti Sariman. Isi buku itu adalah catatan panjang penuh rasa bersalah tentang seorang lelaki muda dari desa tetangga yang menjadi guru mengaji di Karangsari. Tentang pertemuan mereka diam-diam di malam hari dan tentang kehamilan yang tak pernah diakui. Bu Hajah menulis bahwa ia membenci bayi itu, menyebutnya sebagai aib. Ia menyembunyikan kehamilan dengan cara keji, lalu menyewa dukun bayi di kota untuk melahirkan secara sembunyi. Namun lebih dari itu, di salah satu halaman tertulis kalimat mengerikan. Anak itu tidak menangis saat lahir. Dukun itu bilang dia tidak hidup, tapi aku lihat matanya terbuka, lalu tertutup lagi. Kami kubur di belakang rumah tanpa nama, tanpa kafan, tanpa doa. Tubuh Bu Nur ambruk ke lantai. Air matanya tak terbendung. Pak Soleh hanya bisa duduk lemas. Tubuhnya terasa ringan seperti akan roboh. Rahasia ini terlalu kelam, dan sekarang menjadi terang. Jasad bayi itu yang dikubur diam-diam puluhan tahun lalu ternyata belum pergi, dan mungkin tidak akan pernah. Di luar rumah, angin mulai berhembus kencang.
Langit tiba-tiba gelap, meskipun hari masih siang. Daun-daun jati berjatuhan menutupi halaman, dan dari arah belakang rumah terdengar suara tangis lirih seperti suara anak kecil memanggil ibunya. Pak Soleh berdiri dengan tubuh gemetar. Ia sadar tanah Madinah menolak jasad Bu Hajah karena jasad lain yang lebih kecil, yang lebih tak berdosa, masih belum diurus sebagaimana mestinya. Sebuah pengkhianatan terhadap fitrah, terhadap amanah, terhadap kehidupan. Dan kini tanah Jawa pun mulai berbicara. 2 hari setelah menemukan buku harian dan surat pengakuan itu, Pak Soleh memutuskan untuk memanggil tokoh masyarakat dan beberapa orang sepuh dari desa Karangsari. Ia tahu rahasia besar itu tidak bisa disimpan sendiri. Di ruang tamu rumah panggung tua itu, berkumpullah beberapa wajah yang selama ini dikenal sebagai sesepuh, termasuk Pak Lurah, Mbah Karo yang dulu menjadi ketua adat, dan Bu Ijah yang dikenal sebagai dukun beranak satu-satunya di masa lalu. Mereka semua mendengarkan isi buku harian Bu Hajah Rohani dengan wajah tegang. Tidak ada satupun yang berani menyela. Ketika sampai pada bagian penguburan bayi tanpa kafan di belakang rumah, Mbah Karyo langsung berdiri. Wajahnya keras dan matanya merah. Ini yang dulu saya curigai, tapi saya diam karena saya ikut salah. Waktu itu saya tahu ada bekas tanah baru di belakang rumah ini, tapi saya disuap. Saya diberi uang agar tutup mulut. Pak Lurah menunduk. Sementara Bu Ijah menangis tertahan. Ia mengaku bahwa dulu pernah diminta untuk membantu proses pengobatan rahim oleh Bu Hajah. Tapi ia curiga, saat itu bukan pengobatan biasa. Ia ingat jelas, malam itu ada suara bayi menangis sebentar, lalu hening. Pagi harinya, halaman belakang rumah itu tertutup kain biru lusuh, seperti menyembunyikan sesuatu. Pak Saleh kemudian mengajak mereka semua ke belakang rumah. Di sana, di bawah pohon jati yang paling besar, ada tanah yang sedikit menurun, seolah tidak padat seperti tanah sekitarnya. Ia mengambil cangkul perlahan. Tak lama, beberapa warga ikut membantunya. Mereka menggali dengan penuh kehati-hatian sambil melantunkan istighfar dalam hati. Kurang dari 1 meter digali, aroma anyir yang menyengat langsung keluar. Tak ada tulang belulang yang jelas, tapi ada kain putih yang sudah hancur termakan tanah. Di sisi gundukan itu ada benda kecil seperti boneka kayu yang biasa digunakan dalam ritual penolakan arwah. Bu Ijah langsung mundur sambil berseru. Dia tak dikuburkan sebagai manusia. Dia dikuburkan sebagai kutukan. Mbah Karyo membaca doa pelan. Namun sebelum selesai, angin mendesin keras dan tanah di sekitar galian tiba-tiba retak sedikit. Dari celah itu muncul suara lirih, bukan dari tenggorokan manusia dewasa. Seperti bisikan pelan yang terdengar di telinga semua orang yang hadir, meski bibir mereka tak mengucapkan apapun. Ibuku, kenapa? Suasana menjadi panik. Beberapa warga mundur sambil membaca ayat kursi. Bu Ijah pingsan di tempat. Pak Soleh berlutut, wajahnya pucat pasi. Suara itu tidak berasal dari satu titik, melainkan dari segala arah. Seperti merasuk ke dalam kepala, membelah hati yang sudah lapuk oleh rasa bersalah. Malam harinya, Pak Soleh memutuskan untuk mengundang seorang ustadz sepuh dari pesantren tua di selatan desa, Kiai Mahfudz. Kiai ini dikenal jarang keluar rumah, namun beliau bersedia datang setelah mendengar bahwa kasus ini melibatkan arwah anak yang tidak diterima bumi. Dengan membawa kitab tua dan air doa, Kiai Mahfudz mengasuki rumah Bu Hajah langkah lambat. Begitu masuk ke kamar tempat surat ditemukan, ia langsung diam cukup lama, lalu berkata, "Roh anak ini tidak tenang, karena kematiannya bukan dari kehendak Allah, tapi dari kehendak ibunya sendiri." Ia menunggu pengakuan, menunggu pintu taubat yang tak pernah terbuka. Pak Soleh menjelaskan bahwa Bu Hajah sudah meninggal. Ia tidak bisa meminta maaf, tidak bisa mengaku. Tapi Kiai Mahfudz menggeleng. Arwahnya masih mendekam, tak diterima bumi. Maka harus ada yang mewakili, harus ada yang membuka jalan. Malam itu digelar doa khusus dan penggalian ulang di bawah pengawasan Kiai Mahfudz. Ritual dilakukan dengan penuh ketenangan. Setiap lapisan tanah digali kembali hingga dasar. Di situ ditemukan benda-benda yang dikuburkan bersama jenazah bayi itu. Sisa kain pembungkus, potongan kuku, bahkan koin-koin kuno yang sengaja ditanam sebagai bagian dari ritual penolakan ruh.
Kiai Mahfudz mengumpulkan semuanya dalam kain kafan baru. Ia menyuruh warga menyiapkan tempat pemakaman layak. Sebuah lubang kecil digali di pekarangan masjid tua. Dan untuk pertama kalinya, jasad yang dulu dibuang sebagai aib itu dimandikan, dikafani, dan disalatkan dengan layak. Dalam hujan gerimis, pemakaman dilakukan menjelang subuh. Tidak banyak yang hadir, hanya orang-orang yang benar-benar paham beratnya dosa yang telah dilakukan. Saat jenazah kecil itu diturunkan ke dalam liang, hujan berhenti. Awan membuka sedikit dan suasana hening seperti terhenti. Tak ada suara, tak ada angin, hanya damai. Ketika tanah ditimbun perlahan, satu kejadian aneh terjadi. Pak Saleh menerima telepon dari Madinah. Suara di ujung sana mengabarkan bahwa liang lahat untuk Bu Haji semula selalu tertutup sendiri, kini terbuka dan bisa digali kembali. Tidak ada gangguan, tidak ada tanah yang menolak. Bahkan bau wangi samar tercium dari sekitar area makam. Semua orang saling pandang. "Dia sudah diterima?" tanya Bu Nur pelan. Pak Saleh tidak menjawab, tapi ia tahu bukan soal diterima atau tidak, tapi karena ada ruh yang telah diselesaikan, ada jiwa yang telah dimuliakan. Dan dosa seorang ibu yang begitu berat akhirnya mendapatkan jalan maaf melalui doa dan keikhlasan orang lain. Namun, malam itu saat semua orang pulang dan rumah panggung tua kembali kosong, jendela kamar Bu Hajah terbuka sedikit dan dari dalamnya terdengar suara perempuan tua menangis. Bukan suara penyesalan, tapi suara rindu yang terlambat. Keesokan harinya, suasana Desa Karangsari berubah drastis. Tidak lagi hanya desas-desus samar, tapi menjadi perbincangan terang-terangan. Nama Bu Hajah Rohani kini tak lagi disebut dengan hormat, melainkan dengan bisik-bisik takut. Banyak warga yang merasa kecewa, terutama mereka yang dulu mengidolakan Bu Hajah sebagai sosok dermawan dan panutan dalam keagamaan. Pak Saleh menerima kabar resmi dari Kementerian Agama bahwa proses pemakaman Bu Hajah di Madinah akan dibatalkan. Jenazahnya akan diterbangkan kembali ke tanah air atas permintaan keluarga dan persetujuan pihak berwenang setelah kejadian aneh di area pemakaman yang berkali-kali menolak liang lahatnya. Di hari kedatangan jenazah, langit Karangsari mendung pekat. Pesawat kargo khusus mendarat di Jakarta, lalu jenazah dibawa menggunakan ambulans menuju rumah duka. Di sepanjang perjalanan, Pak Saleh dan Bu Nur duduk dalam diam, hanya sesekali membaca zikir pelan. Saat mobil jenazah memasuki batas desa, tiba-tiba mesin mobil mati mendadak di dekat jembatan kecil yang membelah hutan bambu. Spiroban menyalakan kembali, tapi semua sistem elektronik mati total. Warga yang ikut mengiringi mulai panik. Beberapa mulai membaca doa, dan ada pula yang menyarankan agar jenazah dikeluarkan untuk sementara. Namun, Kiai Mahfudz yang ikut dalam iringan segera turun dan meminta semuanya tenang. Ia melangkah ke belakang mobil dan memeriksa peti jenazah. Dengan suara berat, beliau berkata, "Dia belum siap dimakamkan di sini, belum sampai pada titik menerima takdirnya sendiri." Patik terdiam, "Tapi jasadnya sudah kita jemput, dia harus segera dikuburkan." "Betul," jawab Kiai Mahfudz, "tapi bukan di tanah biasa. Kita harus tanya tanah mana yang sudi menerimanya." Perkataan itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Bagaimana mungkin tanah bisa menolak atau menerima? Tapi setelah kejadian di Madinah, tak ada satupun dari mereka yang berani menganggap itu berlebihan. Kiai Mahfudz mengusulkan untuk membawa jenazah ke tanah keluarga, yaitu di pekuburan lama yang sudah tidak dipakai lagi sejak 20 tahun terakhir. Tanah itu berada di tepi hutan, sedikit tersembunyi dan dikelilingi pohon tua yang menjulang. Perjalanan ke sana tidak mudah. Tanah becek karena hujan semalam. Ranting pohon patah berserakan di jalan setapak. Sesampainya di lokasi, tanah terasa lembab dan sunyi. Tak ada suara burung, tak ada suara jangkrik. Bahkan angin pun seakan enggan bergerak. Para penggali makam mulai bekerja. Namun, kejadian aneh kembali terjadi. Saat cangkul pertama menyentuh tanah, muncul bau menyengat yang memaksa mereka mundur.
Tanah seolah menolak untuk dibuka. Cangkul terlempar dari tangan. Lalu angin berhembus kencang, membawa suara lirih seperti gumaman. Tapi kali ini bukan suara anak kecil, melainkan suara seorang wanita tua yang menangis, seolah meminta tolong. Kiai Mahfud berdiri di tengah tanah lapang itu. Ia membuka kitab tua yang dibawanya, lalu mulai membaca doa dengan suara lantang. Suaranya menggema di antara pepohonan. Setelah beberapa menit angin reda, penggali makam melanjutkan tugasnya, dan kali ini tanah mulai membuka dengan mudah. Namun saat liang lahat siap, kejadian lebih mengejutkan terjadi. Peti jenazah yang telah dibawa turun dari mobil tiba-tiba berguncang pelan. Semua orang membeku. Suara dari dalam peti terdengar samar seperti desahan, seperti nafas yang tertahan. Bu Nur menjerit dan pingsan di tempat. Pak Soleh dengan tangan gemetar membuka kunci peti jenazah. Dengan perlahan ia angkat tutupnya. Dalam cahaya remang dan suasana mencekam, wajah Bu Haj Rohani tampak seperti baru meninggal 1 jam lalu. Tidak membusuk, tidak rusak, bahkan kulitnya masih segar. Namun matanya setengah terbuka menatap kosong ke langit. Dia belum mati dengan tenang, bisik salah satu warga. Kiai Mahfud segera memerintahkan penutupan kembali peti. Ia menyuruh semua orang berwudu dan membaca surah Yasin bersama-sama sebelum penguburan. Saat ayat ke-41 dibacakan, tanah bergetar perlahan, seolah memberi izin. Jenazah akhirnya diturunkan ke liang. Namun belum sempat ditimbun, seekor ular hitam besar muncul dari balik semak. Ia melingkar di sisi liang lahat, mengangkat kepalanya, lalu mendesis tajam ke arah peti mati. Semua warga panik, beberapa lari, tapi Kiai Mahfud tetap berdiri dan terus membaca doa. Ular itu kemudian merayap pelan ke sisi makam, lalu menghilang ke lubang kecil di samping nisan tua yang telah usang. Setelah ular itu lenyap, tanah kembali tenang, maka penguburan dilanjutkan. Tidak ada wangi, tidak ada keanehan, hanya diam. Tapi seluruh hadirin tahu bahwa tanah itu menerima jasad bukan karena bersihnya ruh Bu Haja, melainkan karena telah diselesaikan satu demi satu dosa yang dulu terkubur rapat. Usai dikuburkan, Kiai Mahfud berdiri menatap nisan yang belum bertuliskan nama. Jangan beri nama dulu, biarkan dia ditanya dengan jujur oleh malaikat. Biarkan rohnya bicara tanpa topeng amal yang dulu ia banggakan. Dan biarkan waktu yang menghapus atau mengabadi dosa-dosanya. Di belakang mereka, suara tangis kecil terdengar sesaat. Tapi tak seorang pun menoleh. Mereka tahu ada yang masih mengawasi dari balik nisan. 3 hari setelah penguburan Bu Haj Rohani di tanah keluarga, suasana desa Karangsari belum juga tenang. Meskipun warga telah menyaksikan jenazah dimakamkan tanpa gangguan berarti, bayang-bayang kejadian sebelumnya masih menghantui. Beberapa warga mulai melaporkan kejadian aneh yang mereka alami di malam hari. Ada yang melihat sosok perempuan tua duduk di bawah pohon jati. Ada yang mendengar suara azan lirih dari arah kuburan lama, padahal belum masuk waktu sholat. Pak Soleh yang kini menempati rumah peninggalan Bu Hajah mulai merasakan keganjilan sejak malam pertama usai pemakaman. Lampu kamar tidur mendadak mati sendiri menjelang tengah malam. Dan setiap jam 2 dini hari, pintu kamar belakang selalu terbuka sedikit, meskipun sudah dikunci rapat. Pada malam ketiga, Pak Soleh yang tak bisa tidur karena gelisah, memutuskan untuk duduk di ruang tengah sambil membaca Al-Quran. Ia menyalakan lampu minyak dan membiarkan pintu depan terbuka agar udara malam masuk. Tepat pukul 2, terdengar ketukan lembut dari pintu kayu tua itu. Pak Soleh menengok ke arah pintu. Tidak ada siapa-siapa. Ia berdiri melangkah keluar. Halaman gelap, hanya diterangi cahaya bulan. Tapi suara langkah pelan terdengar di belakangnya. Ketika ia menoleh, tidak ada satupun manusia di sana. Tapi aroma yang sangat ia kenal menyeruak. Wangi melati, campur minyak rambut yang dulu selalu dipakai Bu Hajah. Dengan tubuh menegang, Pak Soleh kembali masuk dan menutup pintu. Ia belum sempat duduk ketika ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih cepat. Ia membuka pintu perlahan,
seorang perempuan berdiri di ambang. Wajahnya tertutup kerudung putih, bajunya panjang menjuntai ke lantai, tapi kakinya tak menyentuh tanah. Pak Soleh terpaku, nafasnya tercekat. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Wajah pucat, mata hitam legam, dan bibir membiru. Tapi ia mengenal wajah itu. Wajah Bu Hajah dengan luka kecil di pelipis, seperti saat jatuh di Madinah. "Kenapa kamu buka semua aibku, Soleh?" Suaranya serak seperti keluar dari tenggorokan kering. "Kamu anak yang durhaka." Pak Soleh bergetar, tangannya menggenggam tasbih di dada. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tak keluar. Perempuan itu melangkah masuk begitu saja, melayang melewati lantai tanpa suara. Ia berdiri di tengah ruang tamu, menatap foto lamanya yang tergantung di dinding. "Aku dihina, aku ditolak bumi, tapi dosaku bukan hanya milikku." Pak Soleh mengumpulkan keberanian. Ia membacakan ayat kursi dengan suara pelan. Sosok itu mulai memudar, tapi tidak pergi. Sebaliknya ia tertawa pelan. Tawanya serak patah menyayat malam yang sepi. "Aku belum selesai, Soleh. Belum semua tahu." Tiba-tiba sosok itu menghilang seolah ditarik ke balik bayangan dinding. Angin berhembus pelan dan lampu minyak padam begitu saja. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang dari rumah keluarga Bu Hajah di kota. Keponakannya Taufik ditemukan meninggal dunia di dalam kamar, dengan mata membelalak dan tangan mencengkram kain kafan yang tak diketahui dari mana asalnya. Tidak ada tanda luka, tidak ada perampokan, tapi di atas meja kamarnya ditemukan satu benda aneh. Foto Bu Hajah dengan sisi kanannya terbakar setengah. Kiai Mahfud yang mendengar kejadian itu langsung memanggil Pak Saleh dan Bu Nur untuk datang ke langgar tua di ujung desa. Di sana, mereka melakukan doa khusus dan memohon petunjuk atas apa yang sedang terjadi. Dosa yang dikubur puluhan tahun tak hilang begitu saja. Arwah yang terbelenggu tak bisa diam hanya karena jasadnya sudah dikebumikan, ujar Kiai Mahfud dengan mata terpejam. Pak Saleh kemudian menceritakan kejadian malam sebelumnya, tentang tamu tak bernapas yang mengetuk pintu, tentang suara tuduhan, tentang peringatan bahwa belum semua tahu. Kiai Mahfud termenung lalu berkata, "Berarti masih ada rahasia yang belum terbuka. Rahasia lain yang lebih dalam, yang membuat rohnya tak juga tenang." Ia memandang langit-langit langgar, lalu menatap Pak Soleh tajam. "Cari di kamar lamanya, di bawah lantai, di tempat yang paling gelap. Mungkin di sanalah rahasia terakhir itu disimpan." Pak Soleh pulang sore itu dengan dada berat. Ia memasuki kamar Bu Hajah yang sudah lama dikunci. Dengan lampu senter dan hati berdebar, ia mulai mengangkat karpet tua yang menutupi lantai kayu. Di bawah karpet, ia menemukan papan yang sedikit berbeda dari yang lain. Warnanya lebih gelap, seperti sering terkena air. Ia cungkil perlahan. Papan itu terangkat dan terlihatlah sebuah kotak besi kecil berkarat. Ia menarik kotak itu keluar dan membukanya dengan pisau dapur. Di dalamnya ada seikat foto, surat-surat tua, dan sebuah botol kecil berisi cairan hitam. Tapi yang membuat nafasnya tercekat adalah satu lembar kertas lusuh yang tertulis dengan tinta merah berjudul "Perjanjian Darah untuk Kelancaran Haji". Pak Saleh duduk terpaku di lantai kamar. Kertas bertuliskan perjanjian darah untuk kelancaran haji masih tergenggam di tangannya. Tulisan itu seperti mengeluarkan hawa dingin dari dalam kotak besi, membuat kulit tangannya merinding meski tak ada angin malam yang masuk. Ia menatap lekat setiap huruf yang tergores miring. Tulisannya bukan seperti tulisan Bu Hajah, tapi ia tahu pasti ini milik seseorang yang pernah bersekongkol dengannya. Ia membaca pelan isi kertas itu. "Aku menyerahkan satu bagian dari jiwaku dan darah dari keturunan yang belum lahir demi kelancaran perjalanan ibadahku. Sebagai gantinya, aku tidak akan ditagih di dunia, tapi ditagih di alam sebelum akhirat." Tertulis nama Bu Haj Rohani di bagian bawah, dan di bawahnya ada tanda tangan merah yang bukan dari tinta biasa. Tinta itu seperti darah yang mengering.
Di antara tumpukan dokumen dalam kotak besi itu, Pak Saleh juga menemukan foto-foto perempuan muda yang tidak ia kenal. Beberapa di antaranya memakai mukena, sebagian lain memakai baju harian. Tapi yang membuat lehernya tercekat adalah satu foto paling tua, lusuh dan robek di pinggir, memperlihatkan wajah seorang perempuan dengan bekas luka terbakar di pipinya. Ia ingat wajah itu. Wajah ini pernah terlihat di mimpi Bu Nur 2 hari sebelum kabar kematian Bu Hajah diterima. Perempuan yang menangis sambil memeluk kain kafan. Pak Soleh memanggil Bu Nur, memperlihatkan kotak dan isinya. Bu Nur, yang semula ragu masuk ke kamar itu, akhirnya memberanikan diri. Begitu matanya melihat isi kotak, ia langsung lemas dan terduduk. Itu bukan hanya perjanjian, itu semacam tumbal. Malam itu, mereka kembali menemui Kiai Mahfudz. Wajah sang kiai tampak lebih serius dari sebelumnya. Ia meminta agar kotak itu dibawa ke surau kecil di belakang langgar. Di sana, ia menyiapkan ruangan khusus dan memulai semacam penyelidikan rohani. Ia memegang kertas perjanjian itu, lalu membaca doa-doa tertentu sambil meletakkan tangannya di atasnya. Tak lama, wajahnya memucat, bibirnya bergetar. Ia membuka mata dan menatap Pak Soleh dan Bu Nur. Bu Hajah pernah mendatangi seorang dukun di perbatasan antara Garut dan Tasikmalaya. Ia minta agar dimudahkan berangkat haji, dipercepat dan lancar. Sebagai gantinya, ia diminta membuat perjanjian dengan sesuatu yang bukan dari alam manusia. Pak Soleh tak percaya, tapi dia sudah tua. Dia rajin sholat, suka sedekah. Untuk apa perjanjian macam begitu? Kiai Mahfudz menghela napas panjang. Karena niat dan niat saja tak cukup. Dalam diri Bu Hajah tersimpan keinginan yang lebih dari sekedar ibadah. Ia ingin diakui, ia ingin dipandang, ia ingin menjadi contoh. Dan ketika keinginan itu tak kunjung terpenuhi dengan cara biasa, ia menempuh jalan yang tidak suci. Bu Nur menangis tertahan, matanya merah. Apa mungkin semua ini belum selesai? Belum, kata Kiai Mahfudz tegas. Selama perjanjian ini masih utuh, selama darahnya belum diselesaikan, arwahnya tak akan tenang. Dan selama rahasia ini tertutup, setiap malam akan ada jiwa yang ditagih. Keesokan harinya, desas-desus kembali menggemparkan Karangsari. Seorang anak kecil bernama Dira ditemukan tidak sadarkan diri di kamar, dengan tangan penuh goresan seperti cakaran kuku tajam. Ibunya bersumpah Dira sempat melamun dan bicara sendiri di kamar, menyebut nama Bu Haj berulang kali. Warga mulai resah. Mereka datang berbondong-bondong ke rumah Pak Soleh menuntut agar semua rahasia dibuka, agar dosa masa lalu tak menyeret anak cucu mereka ikut menanggung beban. Dalam keadaan genting itu, Kiai Mahfudz mengambil keputusan. Ia meminta seluruh warga berkumpul di langgar pada malam Jumat untuk mengadakan doa dan pembacaan surat Yasin besar-besaran. Namun sebelum acara itu dimulai, ia memutuskan untuk mengubur kembali kotak besi itu ke tempat asalnya agar tak sembarangan disentuh. Namun sesuatu yang aneh terjadi saat mereka tiba di kamar Bu Haj untuk menguburkan kotak ke bawah lantai. Papan kayu yang tadi sore terbuka itu sudah tertutup rapat kembali, bahkan lebih rapat dari sebelumnya. Seolah rumah ini tak ingin rahasianya diselesaikan. Pak Soleh mencoba membuka lantai itu lagi, tapi kini papan kayunya mengeras seperti batu. Ia mencoba mengungkit tapi gagal. Bahkan pahat logam pun tak sanggup menembusnya. Kiai Mahfudz hanya berdiri diam, lalu berkata pelan. Kalau bumi menolak membuka kembali, berarti arwahnya sendiri yang tak mau rahasianya diangkat. Pak Saleh menatap tanah itu. Dinginnya menjalar sampai ke ujung jari. Dalam hati kecilnya, ia mulai sadar. Mungkin bukan hanya Bu Hajah yang bersalah. Mungkin dosa itu bukan milik satu orang. Mungkin seluruh keluarga mereka pernah ikut menyimpan, meski dalam diam. Dan malam itu, saat seluruh warga berkumpul membaca Yasin, suara tangis lirih terdengar dari arah rumah Bu Hajah. Tangisan seorang perempuan yang tidak pernah benar-benar pergi. Malam itu, langit Karangsari tidak berbintang. Angin berhembus tanpa suara, seperti menahan sesuatu yang tak terlihat. Setelah pembacaan surat Yasin di langgar, sebagian besar warga memutuskan untuk bermalam di surau. Mereka merasa lebih aman berkumpul, ketimbang tidur di rumah masing-masing yang mulai terasa mencekam. Pak Saleh dan Bu Nur pun memilih tetap berjaga di langgar bersama Kiai Mahfudz. Namun, tepat tengah malam, seekor burung hantu melintas rendah dan bertengger di atap rumah Bu Hajah.
Burung itu menatap pekarangan dengan mata bulat merah menyala. Di waktu yang sama, seekor anjing hitam di ujung desa melolong panjang, dan suara pintu rumah Bu Hajah terdengar terbuka. Padahal, tak ada satupun manusia di dalamnya. Bu Nur yang sejak sore merasa badannya panas dingin, mendadak mimisan. Ia merasa sesak napas dan memegangi dadanya. Pak Saleh menuntunnya duduk, tapi sekujur tubuhnya bergetar hebat. Ia berkata dengan suara yang bukan suaranya. "Jangan buka gerbangnya, jangan buka, mereka akan keluar." Kiai Mahfud yang tengah berzikir menghentikan bacaannya dan memandangi Bu Nur dengan wajah serius. Ia segera meminta bantuan 2 santri untuk membawa air doa dan membacakan ruqyah ringan. Namun begitu ayat pertama dilantunkan, tubuh Bu Nur melompat seperti dilempar kekuatan tak kasat mata. Suaranya berubah. "Kalian tak boleh buka, dia belum membayar, dia belum menebus." Pak Soleh menangis. Ia melihat istrinya bukan lagi Bu Nur yang lembut dan takut bicara keras. Kini mulut itu mengucap kata-kata asing dan matanya terbuka lebar seperti tak pernah berkedip. Kiai Mahfud segera memercikan air doa ke wajah Bu Nur dan tubuhnya pun lemah seketika, jatuh tak sadarkan diri. Malam itu, satu persatu warga yang tidur di surau mengaku melihat mimpi yang sama. Mereka bermimpi berada di tanah tandus, berdebu seperti di padang Arafah, tapi langitnya merah darah. Di tengah padang itu, seorang perempuan tua memakai pakaian ihram berdiri sendirian. Di sekelilingnya ada api kecil membentuk lingkaran. Perempuan itu menangis, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Hanya tangisan bisu, tangisan yang menyebar lewat mata dan angin. Keesokan harinya, Kiai Mahfud memutuskan untuk menyusuri sejarah keluarga Bu Haji lebih dalam. Ia mengajak Pak Soleh mengunjungi sebuah pesantren tua di Ciamis. Tempat seorang sahabatnya mengajar dan menyimpan banyak manuskrip kuno tentang ilmu hikmah dan jejak spiritual para jemaah haji. Di sana, mereka menunjukkan surat perjanjian darah yang ditemukan di kamar Bu Hajah. Ustadz Zainal, pengasuh pesantren itu, memandangi surat tersebut lama. Ia menggeleng pelan. Perjanjian ini bukan perjanjian biasa. Ini menggunakan bahasa hadam yang hanya digunakan dalam ritual pemindahan ruh. Biasanya dipakai untuk mengelabui malaikat maut agar ajal bisa ditunda. Pak Soleh terperangah. Maksudnya, Bu Haj memperpanjang usianya? Bisa jadi, tapi dengan harga mahal. Ia harus menukar sesuatu yang bukan miliknya. Biasanya darah keturunan atau nyawa pengganti. Pak Soleh menutup wajahnya. Ingatannya kembali ke masa kecil, ketika ibunya sering membawa dirinya ke tempat-tempat sepi, menyuruhnya duduk diam di tengah lingkaran garam. Saat itu ia tak mengerti, mengira itu bagian dari ritual perlindungan. Tapi kini ia sadar, bisa jadi sejak dulu ia telah disiapkan menjadi bagian dari janji yang ia tak pernah setujui. Ustadz Zainal lalu memperlihatkan catatan tua berisi nama-nama orang yang pernah membuat perjanjian serupa. Di halaman ketiga tertulis nama Rohani binti Usman. Tepat di bawahnya ada catatan kecil. Gerbang belum ditutup, ruh masih berkeliaran. Kembali ke Karangsari, suasana berubah makin mencekam. Kuburan Bu Haj yang tadinya sudah tenang mulai menunjukkan tanda aneh. Tanah di atasnya retak seperti merekah pelan. Warga yang lewat malam hari mengaku mendengar suara tangisan dari dalam makam. Ada pula yang melihat bayangan putih duduk memeluk nisan dengan tubuh membungkuk, seperti sedang menunggu sesuatu. Pak Soleh akhirnya memutuskan untuk kembali ke makam ibunya bersama Kiai Mahfud dan beberapa warga pilihan. Malam Jumat berikutnya, mereka menggali tanah itu bukan untuk membongkar, tapi untuk memagari makam dengan bacaan khusus agar tidak ada yang keluar atau masuk tanpa izin. Namun, ketika cangkul menyentuh lapisan pertama tanah, sesuatu yang tak diduga terjadi. Tanah itu bergerak sendiri membuka, seolah ada tangan dari dalam yang mendorongnya. Warga berteriak, Pak Soleh terpaku. Dari dalam tanah keluar asap hitam tipis, seperti kabut malam yang menyusup pelan ke udara. Kiai Mahfud segera membaca doa. Namun, sebelum bacaan selesai, suara serak terdengar dari dalam liang. Janji belum ditepati, jangan tutup gerbangnya. Suara serak dari liang kubur menggema ke seluruh pemakaman. Warga yang mendengar langsung lari terpencar. Sebagian terjatuh,
sebagian histeris. Hanya Pak Soleh, Kiai Mahfud, dan 2 orang santri yang bertahan di dekat makam. Langit gelap tanpa bulan, tapi tanah sekeliling kuburan seakan menyala merah samar, seolah api menyala di balik bumi. Pak Soleh gemetar, namun ia sudah melewati batas ketakutan. Wajahnya kaku. Di depan makam ibunya sendiri, ia kini berdiri bukan sebagai anak, tapi sebagai orang yang ditagih untuk membayar hutang yang bukan ia buat. Apa yang harus aku lakukan? Teriaknya ke arah liang. Suara itu menjawab dengan pelan. Penuhi janji, kembalikan darah yang telah dijual. Kiai Mahfud membuka kitab kecil yang ia bawa, lalu duduk di tanah. Ia mulai membaca ayat ruqyah. Suara lantangnya melawan gemuruh dalam tanah. Tapi suara dari dalam liang kubur juga semakin kuat. Tiba-tiba, dari dalam tanah muncul percikan darah kecil, menyembur seperti disayat. Pak Soleh terkena percikan itu. Ia meringis. Di tangannya muncul bekas luka seperti terbakar. Santri yang melihat langsung mencoba menahan Pak Saleh menjauh. Tapi ia justru mendekat menunduk ke arah makam. Aku bukan bagian dari perjanjian ini. Aku tidak pernah meminta apapun. Tapi kalau aku memang harus membayarnya, selesaikan sekarang. Tanah berhenti bergetar. Suasana sunyi sesaat. Hanya suara napas yang terdengar. Kiai Mahfud menutup kitabnya. Ia menatap Pak Soleh dengan mata basah. Tidak semudah itu. Perjanjian darah tak bisa ditebus dengan keberanian. Ia butuh pengakuan dan penyerahan total. Pak Soleh menggigil. Ia memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa suara. Ingatannya berputar. Sejak kecil hidupnya tak pernah lepas dari ibunya. Bu Hajah adalah segalanya, tapi sekaligus bayang-bayang yang selalu menuntut. Segala kebaikan Bu Hajah di mata orang ternyata dibangun di atas sesuatu yang busuk. Sesuatu yang akhirnya menyeret jiwanya sendiri ke dalam kegelapan yang menolak dunia dan akhirat. Tiba-tiba, dari balik semak, Bu Nur datang tergopoh. Ia membawa sesuatu dalam bungkusan kain putih. Ia menyerahkan benda itu kepada Kiai Mahfud. Ini buku catatan doa harian Bu Hajah. Ada 1 halaman yang disobek. Aku temukan tadi di belakang lemari, terlipat bersama tas kain dari Tanah Suci. Kiai Mahfud membukanya, dan di halaman terakhir tertulis dengan tulisan tangan gemetar. Aku tahu mereka tak akan mengampuni, tapi aku harap anakku tak jadi korban. Aku bersedia dibakar saja, asal garis keturunanku dibiarkan hidup. Mata Kiai Mahfud berkaca. Ia membaca kalimat itu dalam hati, lalu menatap makam yang kini kembali diam. Ia mengambil sejumput tanah dari sisi makam dan membacakan doa pemutus ikatan. Dengan perlahan, ia menaburkan tanah itu di atas percikan darah yang tersisa. Apa yang terjadi sekarang? Tanya Pak Saleh. Jika niat akhir hidupnya tulus, maka pintu taubat tetap terbuka. Tapi pintu itu tidak akan dia lewati dengan mudah. Ia akan melalui kegelapan yang panjang sebelum ruhnya diterima kembali ke dalam rahmat. Malam itu berakhir dengan keheningan. Tak ada lagi suara dari dalam tanah. Tak ada lagi tangisan dari balik rumah Bu Hajah. Kuburannya kini benar-benar tertutup, tidak bergerak sedikit pun. Tidak menolak, tapi juga tidak menerima. Warga perlahan mulai merasa lega. Kehidupan di Karangsari berjalan seperti biasa beberapa hari kemudian. Tapi ada yang berubah dalam diri Pak Saleh. Ia mulai menyendiri, menghabiskan waktu di langgar, lebih sering berbicara dengan kitab dan sejadah. Wajahnya jarang tersenyum. Kadang ia menatap makam ibunya dari kejauhan, seperti sedang berbicara diam-diam. Bu Nur tetap setia mendampingi. Tapi ia tahu luka di hati suaminya tidak akan sembuh hanya dengan waktu. Beberapa bulan setelah itu, 1 persatu tanaman di sekitar makam Bu Haj tumbuh subur. Sebatang pohon bidara tiba-tiba tumbuh di ujung nisan. Meski tak pernah ditanam, di pucuk daunnya kerap ada air bening yang menetes setiap subuh. Beberapa warga bilang,
Itu pertanda ruh Bu Hajah masih menangis, tapi sudah tidak marah. Dan sejak malam terakhir itu, tidak ada lagi suara tangis. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi tanah yang menolak. Hanya satu yang masih tersisa. Sebuah lubang kecil tepat di pojok makam, tak dalam, tapi tak pernah bisa ditutup meski dengan tanah seberat apapun. Seperti menunggu seseorang kembali untuk melanjutkan cerita yang belum selesai. Cerita ini menggambarkan bahwa setiap amal manusia, baik atau buruk, tidak akan pernah hilang dari catatan. Kesombongan dalam ibadah, menutupi dosa dengan topeng kesolehan, serta mempermainkan janji kepada Allah adalah perbuatan yang bisa mendatangkan azab, bahkan setelah kematian. Ketulusan dalam bertaubat dan keikhlasan dalam beribadah adalah jalan menuju keselamatan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keturunan. Firman Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 78. Catatan, cerita ini adalah fiktif, dikarang dengan nuansa realistis semata-mata untuk diambil hikmahnya, dan bukan untuk menakuti atau menuduh siapapun. Kisah ini ditulis untuk menjadi pengingat bahwa kematian bukan akhir dari segalanya, dan setiap amal akan dimintai pertanggungjawaban. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan kisah seperti ini, klik like, tulis komentar pendapatmu, dan jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita horor spiritual berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.